Pemirsa, meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dikerahkan untuk mematangkan persiapan atraksi di udara pada puncak perayaan HUT ke-80 TNI. Gladi demo udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari rangkaian persiapan HUT TNI ke-80 yang akan digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2025 mendatang. Sejumlah pesawat tempur disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi dan atraksi menarik di udara. Informasinya ada 5 jenis pesawat tempur dikerahkan untuk memeriahkan perayaan HUT TNI. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Kebangsaan. Suasana upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila berjalan hikmat. Dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Tema peringatan tahun ini adalah Pancasila, Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga dihadiri pejabat tinggi negara, TNI Polri, tokoh masyarakat, duta besar, negara sahabat, hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa. Usai upacara, Presiden beserta jajaran mengunjungi ke-7 makam pahlawan revolusi. Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang pengorbanan para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965, serta meneguhkan komitmen bangsa bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Dan diameternya adalah 75 cm. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini diisi oleh 52 perwira tinggi Polri. Namun kinerja tim reformasi internal Polri diragukan oleh koalisi masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri, dengan ketua tim adalah Kalemdiklat, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah, tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Undang-Undang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil.
Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kisah pilu yang dialami oleh Cindy mencuat kembali ke publik setelah ia mengaku dipermainkan aparat kepolisian. Perlakuan tidak adil membuat penderitaan Cindy semakin berat hingga menyentuh hati seorang perwira berpangkat Kombes. Dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, hari ini rencananya Presiden Prabowo akan mengumumkan tim reformasi Polri. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertemu dan berdialog dengan koalisi masyarakat sipil bahas perbaikan di tubuh Polri. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Presiden Prabowo pun akan segera mengumumkan tim reformasi Polri. Rencananya tim ini berisi 9 orang tokoh nasional. Salah satunya adalah Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan kesediaan. Tokoh-tokohnya siapa ini Mas? Selain Muhammad. Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Apakah ada mantan kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun mengundang koalisi masyarakat sipil. Dalam pertemuan, koalisi masyarakat sipil menyampaikan sejumlah masukan perbaikan di tubuh Polri. Transformasi, perbaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa ya, menyampaikan pendapat di muka umum dan tentunya pandangan publik terhadap represivitas Polri. Di satu sisi, ya tentunya kami ingin mendengar langsung perspektif dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Meski Polri dan pemerintah Prabowo membuat tim reformasi terpisah, namun dipastikan keduanya akan berjalan beriringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisah pilu yang dialami Cindy mencuat kembali ke publik setelah ia mengaku dipermainkan aparat kepolisian. Perlakuan tidak adil membuat penderitaan Cindy semakin berat hingga menyentuh hati seorang perwira berpangkat Kombes. Sang perwira bahkan tak kuasa menahan air mata melihat derita yang dialami Cindy, dan kisah ini menyoroti potret buram penegakan hukum dan menyulut empati publik terhadap korban yang mencari keadilan. Laporan pertama dibuka kembali. Jadi laporan pertama itu saya lapor 2021, 2022 dihentikan, 2025 dibuka kembali setelah mendapatkan atensi dari lapor Mas Wapres dan juga Mabes Polri. Akhirnya itu dibuka kembali dan akhirnya di bulan Maret naik sidik. Yang lucunya kan saya buat LP kedua itu di tenggang waktu LP pertama dihentikan. Ya kan? Kan saya lapor dihentikan itu 2022 dan dibuka kembali 2025. Dan di tahun 2023 saya membuka LP kedua. Saya laporkan di Polda Metro Jaya. Kemudian didisposisi lagi ke Polres Metro Jakarta Timur. Sebenarnya kasusnya sama. Intinya nggak jalan, yang kedua kan udah nggak jalan karena yang pertama di-on-kan lagi, dihidupkan lagi nih 2025. Iya, di-on-kan lagi, tapi yang kedua ini dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana dalam jangka waktu beda 1 hari setelah saya viral video yang pertama. Gitu. Oke. Intinya ribet banget deh gitu ya. Banget gitu. Udah habis keluar berapa Anda? Keluar uang berapa tuh? Hampir 4 tahun berarti ya? Iya, untuk kasus yang menurut saya ini ecek-ecek sebenarnya. Betul. Habis berapa itu? Bolak-balik berapa kali ke kantor polisi, uang habis berapa?
Sering sih kalau bolak-balik ongkos-ongkos Berapa kayak kira-kira gitu. ada 10 kali, 20 kali lebih pasti? Ratusan kayaknya. Ratusan kali? Ratusan kali selama 4 tahun. Bolak-balik ke kantor polisi? Iya, saya juga ada bagannya. Tadi sudah saya serahkan. Ratusan kali? Iya. Untuk kasus yang penipuan 8 juta jadi 16 juta rupiah saja itu? Iya, karena saya butuhnya bukan... Terus uang habis berapa? Iya banyak juga, ongkos-ongkos itu kan nggak kerasa ya. Iya, yang tadi uang operasional, ongkos, kalau dikumpulkan berapa? Ya, saya kurang 100 juta lebih? Itu sih. Ya kurang lebih bisa. 100 juta? 100 kali bolak-balik, uang habis 100 juta lebih? Mungkin kurang lebih begitu ya kalau misalnya kita lihat ongkos selama 4 tahun. Untuk hanya melaporkan Anda beli mobil, showroom, yang dibohongi dalam tanda kutip ya, 8 juta pajaknya, tapi kemudian ternyata 16 juta Anda laporkan itu, hanya selisih 8 juta Anda laporkan penipuan, 100 kali bolak-balik ke polisi, 100 juta lebih habis. Itu alur kasusnya berubah yang pertama, terus ada dugaan penghilangan bukti-bukti gitu, dan juga bahkan nekat gitu. Jadi waktu itu sempat ada momen, saya cerita boleh ya, agak banyak. Jadi pas video saya yang pertama itu viral, bukan yang tadi, yang saya di depan ruang Kapolres Jakarta Timur, itu ada seorang polisi yang akhirnya saya tahu dia polisi dan dia perwira menengah, seorang kombes. Itu dia DM saya, dia bilang sebagai polisi saya marah dengan tindakan Anda membuat video tersebut. Tapi sebagai manusia, saya merasakan betapa sakitnya hati Anda dizolimi oleh oknum. Melihat permasalahan ibu ini saja. Oke. Saya melihat permasalahan ibu ini, sehingga saya terketuk untuk bisa berkomunikasi dan memberikan jalan supaya apa yang menjadi unek-unek dia ini bisa tersampaikan, gitu aja. Dan saya pikir saya sebagai salah satu orang yang diberikan hati, ya tentunya saya merespon apa yang menjadi kegundahan hati ibu dan bapak ini, dan akhirnya ya saya sempat untuk pertemukan dengan teman-teman di Jakarta Timur. Sempat dipertemukan dengan teman-teman polisi di Jakarta Timur? Ya. Kapan itu Pak? April ya. April tahun ini? Ya. Dan kasusnya jalan? Ya alhamdulillah berjalan, ada perkembangannya. Bapak nggak kenal Mbak Cindy? Nggak. Bapak hanya lihat video viralnya? Ya. Dan Bapak coba bantu karena nurani Bapak berjalan? Ya. Karena kebetulan saya juga main TikTok. Ya. Gitu. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu, meskipun saya tidak mengenal Bapak. Rombongan kapal kemanusiaan yang berlayar menembus blokade Israel sudah mulai mendekati Gaza. Usai jeda hanya sore, segera kembali.